Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman tugas dari ulangan tengah semester organisasi dan arsitektur komputer. Saya merangkum di bab 9 input dan output. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya. Karakteristik perangkat I atau OGAS. Pada gambar 9.1 terdapat hardware dan program input dan outputnya, serta kecepatan data, kontrol, dan jenis fungsinya. Pada gambar 9.1 menunjukkan sinopsis singkat tentang karakteristik berbagai perangkat I/O, seperti perangkat input, perangkat yang menghasilkan output, perangkat penyimpanan standar, dan perangkat penyimpanan jangka panjang. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sistem komputer untuk menangani I/O dengan cara yang memadai dan efektif. Salah satunya harus ada sarana untuk pengalamatan perangkat periferal yang berbeda secara individual. Harus ada cara perangkat periferal dapat memulai komunikasi dengan CPU. I/O terprogram hanya cocok untuk perangkat lambat dan transfer kata individual. Bus yang menghubungkan perangkat I/O berkecepatan tinggi dengan komputer harus mampu dengan karakteristik kecepatan transfer data yang tinggi dari sistem modern. Sistem I/O harus mampu menangani perangkat yang beroperasi pada rentan kecepatan yang luas dan dengan jumlah penundaan yang bervariasi. Terakhir, harus ada cara untuk menangani perangkat dengan persyaratan kontrol yang sangat berbeda. 9.2 I/O terprogram. Dalam metode paling sederhana untuk melakukan I/O atau pengontrol I/O, dihubungkan ke pasangan register I/O ke CPU, CPU melalui sebuah bus. I/O terprogram jenis lambat karena siklus pengambilan eksekusi. Instruksi penuh harus dilakukan untuk setiap kata I/O yang akan ditransfer. I/O terprogram saat ini digunakan terutama untuk membaca data dari keyboard dan perangkat serupa dengan aplikasi sesekali untuk transfer data berbasis karakter sederhana lainnya, seperti transmisi perintah melalui pengontrol jaringan. 9.3 Gangguan. Ada banyak keadaan di mana pentingnya untuk mengganggu aliran normal program di komputer untuk bereaksi terhadap kejadian khusus. Komputer menyediakan kemampuan interupsi dengan menyediakan satu atau lebih jalur kontrol khusus ke protokol pusat yang dikenal sebagai jalur interupsi. Service interupsi. Karena komputer hanya mampu mengeksekusi program, tindakan interupsi berbentuk program khusus yang dieksekusi setiap kali dipicu oleh sinyal interupsi. Prosedur interupsi mengikuti formula yang ditentukan pada gambar 9.5. Pada gambar ini melayani interupsi terdapat bagian-bagian. Poin 1, sebelum interupsi tiba, program A dijalankan. Menghitung program menunjukkan ke interupsi saat ini. 2. Saat interupsi diterima oleh CPU, interupsi saat ini selesai. Semua register disimpan di area stack atau di area khusus yang dikenal sebagai blok kontrol. Control proses. PC dimuat dengan lokasi awal program B, program penanganan interupsi. Ini menyebabkan kombatan ke program B yang menjadi program pelaksana. 3. Saat rutinitas interupsi selesai, register dipulihkan termasuk penghitung program dan program asli dilanjutkan tepat di tempat yang ditinggalkannya.
Secara khusus, interupsi menyebabkan penghentian sementara program yang sedang berlangsung. Semua informasi terkait tentang program yang ditangguhkan, termasuk lokasi intrusi terakhir yang dieksekusi, dan nilai data dalam beberapa register disimpan di bagian memori yang diketahui, baik di area khusus yang terkait dengan program yang dikenal sebagai blok kontrol proses atau PCB, atau di bagian memori yang dikenal sebagai area tumpukan. Informasi ini dikenal sebagai konteks program dan akan memungkinkan untuk memulai ulang program yang tepat di tempat yang ditinggalkannya tanpa kehilangan data atau status program apapun. Kegunaan interupsi berfungsi sebagai pemberitahuan kejadian eksternal, sinyal penyelesaian, sarana mengalokasikan waktu CPU, dan indikator kejadian abnormal. 9. Akses memori langsung. Untuk sebagian besar aplikasi tidak praktis untuk mentransfer data ke CPU dari perangkat peripheral menggunakan I/O terprogram, bahkan dengan interupsi. Ini menyarankan melewati register CPU jika memungkinkan dan kemudian memproses data sebagai grup dari memori. Agar akses memori langsung terjadi, 3 kondisi utama yang harus dipenuhi. Salah satunya harus ada metode untuk menghubungkan antar muka I/O dan memori bersama. Mengontrol I/O yang terkait dengan perangkat tertentu harus mampu membaca dan menulis ke memori. Ia melanjutkan dengan menstimulasikan antar muka CPU dengan memori. Terakhir, harus ada cara untuk menghindari konflik antara CPU dan pengontrol I/O. Selanjutnya, ada 4 bagian data yang harus dimiliki pengontrol I/O untuk mengontrol transfer DMA adalah sebagai berikut. Salah satunya lokasi data pada perangkat I/O, misalnya lokasi blok pada disk. Kedua, lokasi awal blok data di memori. Selanjutnya, ukuran blok yang akan ditransfer. Terakhir, ada arah transfer, baca I/O memori atau ditulis memori YIO. Biasanya pengontrol I/O akan memiliki 4 register yang berbeda, masing-masing dengan alamat I/O yang tersedia untuk tujuan ini. 9.5 Pengendali I/O. Pengontrol I/O berfungsi sebagai antarmuka antara CPU dan pengontrol tertentu. Dalam hal ini, disk menerima perintah dari CPU di satu sisi dan mengendalikan perangkat di sisi lain. Dalam contoh ini, pengontrol disk menyediakan fungsi sebagai berikut. Pengontrol disk mengenali pesan yang ditunjukkan padanya dan menerima perintah dari CPU, menetapkan apa yang harus dilakukan. Drive. Pengontrol disk menyediakan buffer tempat data dari memori dapat disimpan hingga itu dapat ditransfer ke disk. Pengontrol disk menyediakan register dan kontrol yang diperlukan untuk melakukan transfer memori langsung. Pengontrol disk mengontrol driver disk, memindahkan kepala ke lokasi fisik pada tempat data akan ditulis. Pengontrol disk memiliki kemampuan interupsi yang digunakan untuk memberitahu CPU saat ditransfer selesai. Dalam beberapa kasus, pengontrol I/O bahkan menyediakan prosesornya sendiri untuk membongkar pemrosesan terkait I/O dari CPU sistem. Penggunaan controller I/O terpisah dari menawarkan beberapa keuntungan. 1. Controller dapat dirancang untuk memenuhi controller khusus yang diperlukan oleh perangkat tertentu. 2. Mengontrol kebebasan CPU untuk melakukan tugas lain sementara I/O jauh lebih lambat operasi sedang berlangsung. Terakhir, kehadiran pengontrol I/O memungkinkan kontrol beberapa perangkat I/O yang berbeda terjadi secara bersamaan. Pengontrolan berbasis prosesor dapat memberikan layanan khusus yang sebaliknya membebani CPU sistem dengan pekerjaan intensif CPU yang memakan waktu. Dalam sistem kecil, sebagian besar pengontrol I/O adalah memang pengontrol perangkat yang berfungsi sebagai antarmuka langsung antara bus sistem umum dan masing-masing perangkat peripheral system. Memungkinkan juga ada pengontrol I/O yang bertindak sebagai antarmuka tambahan antara bus sistem dan modul lain yang kemudian terhubung ke perangkat. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dalam presentasian ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.